Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kesempatan ini saya akan membagikan perbedaan dari data-data yang ada di FUSE yang akan kita masukkan ke FUSE. Nanti akan ada 3 jenis data. Yang pertama ada nanti data cross section, data time series, dan data panel. Kita akan coba masuk dulu di FUSE. Saya sudah buka FUSE-nya, kemudian kita create a new work file. Seperti yang pernah saya bilang sebelumnya, bahwa di FUSE itu dia memiliki 3 bentuk structure data yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sana. Nah, structure data atau jenis data itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu data yang unstructured atau data yang undit. Data unstructured atau data undit biasanya juga disebut sebagai data cross section. Data cross section ini adalah data yang diperoleh dalam satu waktu dengan beberapa objek penelitian. Misalkan kalau kita bicara di perbankan syariah, maka Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia sekarang itu ada 12 ya kalau nggak salah. Nah, dari 12 kita akan menghitung nilai ROA pada tahun 2021. Maka nilai ROA di 1 tahun, yaitu 2021, dilakukan pada 14 bank, itu masuk sebagai data yang unstructured atau undit. Nah, kemudian kalau data yang date atau frekuensi itu adalah data yang dilakukan pada satu objek tertentu yang dilakukan dengan dalam rentan waktu yang tertentu pula. Kalau unstructured ini dilakukan dengan banyak observasi di satu waktu, jadi objeknya banyak tapi satu waktu. Kalau date atau yang frekuensi ini, objeknya satu tapi dilakukan pada banyak bulan atau banyak waktu. Kemudian kalau yang balance panel itu adalah gabungan dari cross section dan time series. Nah, gabungan ini maksudnya gimana? Berarti saya mau mencari nilai ROA dari 12 bank yang ada di Indonesia, jadi 12 bank syariah yang ada di Indonesia, dari kurun waktu 2020 misalkan sampai dengan 2021, dan datanya berbentuk data bulanan. Itu yang disebut dengan balance panel. Mungkin lebih jelasnya saya akan masuk ke data, jadi saya sudah siapkan data sebelum kita masuk ke sini. Di sini ada data time series, ada data cross section, dan ada data panel. Saya mulai dari data cross section. Seperti tadi yang saya bilang, jadi kalau data cross section itu adalah data yang diteliti pada satu waktu melibatkan beberapa objek. Di sini kasusnya kita punya 3 objek, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Berarti objeknya 3, observasinya 3. Waktunya kapan? Oh, saya hanya mau melihat pada tahun 2017 di bulan Januari. Berarti waktunya ini adalah ini. Jadi satu waktu. Ini satu waktu. Berarti objeknya 3, waktunya 1. Makanya dia disebut sebagai data cross section. Apa saja yang mau dinilai? Oh, nanti saya mau nilai BOBO, saya mau nilai FDR, saya mau nilai tabungan murabahahnya. Kalau bentuknya seperti ini, bagaimana cara saya memasukkan di FUSE? Mari kita sama-sama mencoba untuk memasukkan ke sana. Ingat-ingat, observasinya berapa? 3, waktunya 1. Berarti dia cross section atau undit. Masuk ke sini, kita pilih datanya adalah unstructured atau undit. Observasinya berapa? 3, karena ada BUS, UUS, dan BPRS. Kita klik OK. Nah, bagaimana cara kita memasukkan datanya? Kalau sudah di sini, bagaimana cara kita memasukkan ini? BOBO, FDR, sama tabungan murabahah. Berarti kita klik di sini quick, paling gampang klik quick, pilih empty group. Seperti ini. Dan kita copy data kita, langsung aja copy seperti ini. Ingat-ingat, yang pertama adalah BOBO, yang kedua adalah FBDR, yang terakhir adalah tabungan mudharabah. Klik, taruh di sini, kita paste seperti ini. Ada seri 1, seri 2, seri 3. Berarti BOBO, FDR, tabungan murabahah atau mudharabah, saya tadi lupa. Klik, delete group, yes. Jadi nanti kita akan muncul di sini seri 1, seri 2, seri 3.
kita ingat-ingat lagi, Bobo, FDR, tabungan mudharabah. Kita coba ganti di sini, klik kanan, name, Bobo. Kemudian yang kedua, kita rename lagi, FDR. Dan yang ketiga adalah, kita klik lagi, kita rename, tabungan. Jangan pakai spasi, silakan pakai strip di bawah. Mudharabah seperti ini. Selesai untuk kita memasukkan data yang berbentuk apa tadi? Berbentuk undate. Nah, kalau sudah kita dapatkan data, kalau teman-teman mau mengeluarkan beberapa statistiknya, mulai dari min, median dan seterusnya, kita bisa coba masuk ke sini, klik quick. Kemudian saya ke grafik dulu saja, saya pilih ke grafik. Saya misalkan mau lihat tabungan mudharabahnya gimana. Seperti ini. Karena dia adalah bentuk data yang cross section, saran saya silakan nanti teman-teman pilih yang bagian bar. Klik OK. Nah, nanti teman-teman akan dapatkan seperti ini. Oh, ternyata BUS itu nilainya lebih besar, paling besar tabungannya. Kemudian disusul UUS, kemudian disusul dengan BPRS. Seterusnya kan kayak gini. Tabungannya kayak gini. Kemudian kalau mau lihat yang lain, kita coba show. Ini apa kalau ini show? Kita coba aja, kita klik OK. Oh, ini kalau ini show datanya. Oh, saya mau lihat datanya. Oh, datanya seperti ini. Kemudian kalau kita mau lihat view di sini, atau mungkin teman-teman kalau mau klik tabungan mudharabahnya seperti ini. Kemudian view datanya. Kemudian view. Kalau mau deskriptif statistiknya di sini, stat tabel atau apa, silakan klik. Nanti teman-teman dapat min, median, modus, dan seterusnya. Tapi kalau mau membalikkan lagi di sini, strip sheet. Jadi, saya ulangi lagi. Jadi, kalau teman-teman mau mencari min, median, modus dari masing-masing datanya, klik 2 kali datanya, atau klik variabelnya seperti ini. Klik-klik, akan dia keluar seriesnya. Kemudian klik view. Kemudian deskriptif statistik. Kalau histogram, kalau mau histogram silakan. Statistik tabel seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengkopinya? Copy aja seperti ini bisa. Klik kanan, copy. Teks, oke. Kita masukkan ke Word. Coba saya cari Word-nya. Oke, di sini. Selesai ini untuk kalau mau langsung sekalian di copy bentuknya seperti ini. Kalau gambar juga sama, nanti di copy sama seperti itu tadi. Jadi kita copy aja seperti ini. Kita klik kanan, copy mana ya di sini? Copy to clipboard. Kemudian kita paste di sini. Nah, maka selesai untuk yang data undate. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan yang lain atau apa, mau merubah, mau dan seterusnya nanti di sini. Sudah, kalau sudah selesai dan dirasa sudah selesai, teman-teman bisa keluar. Kalau gambarnya mau di-save, silakan klik di sini name, nama. Kalau mau ditulis gambar grafik 1 boleh, kalau diganti dengan yang lain silakan klik OK. Kita bisa keluar, ini kita keluarkan, kemudian kita save. File, save. Silakan diletakkan di tempat mana teman-teman mau menyimpan hasil FUS-nya. Misalkan di sini tadi data cross section, karena saya ada, jadi data cross section 1. Kemudian single precious boleh, double precious boleh. Klik OK. Sudah selesai untuk yang data undate. Kemudian kalau teman-teman mau buat lagi yang data time series, teman-teman bisa klik File, kemudian teman-teman klik New, kemudian Work File. Kita pilih data yang mau dipakai, apakah data apa, teman-teman pilih yang mana. Saya pilih data yang date atau frekuensi. Saya jelaskan dulu, data date atau frekuensi itu adalah data yang dikumpulkan dari satu objek. Kebetulan di sini adalah objeknya adalah BUS, Bank Umum Syariah. Jadi saya punya objek 1, Bank Umum Syariah. Saya teliti dia mulai dari tahun 2017, 2018, dan 2019 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Variabel yang saya teliti adalah Bobo, FDR, dan tabungan mudharabah.
Nah, kalau bentuk datanya seperti ini, maka dia masuk ke dalam data time series. Data time series ini dimulai dari tahun 2017 sampai dengan data tahun 2019. Dia dinilai secara bulanan, karena dia ada bulan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Maka teman-teman bisa masuk ke sini, date atau regular frekuensi. Frekuensinya adalah monthly atau bulanan. Jadi kalau filenya bulanan berarti pilih monthly. Kemudian datanya dari 2017 sampai dengan 2019. Klik OK. Maka kita akan punya work file yang baru. Yang ini boleh ditutup. Kita punya work file baru. Sama seperti yang tadi. File quick. Pilih quick, empty group. Seperti ini. Kemudian kita masukkan datanya. Kita copy seperti ini datanya. Dan masuk ke sini. Script. Selesai. Yes. Kemudian kita kasih nama satu-satu. Rename. Tadi urutannya sama kayaknya Bobo. Terus FDR. Kemudian tabungan mudorobah. Murobah atau mudorobah ya tadi? Bentar, daripada salah. Tabungan mudorobah, ya betul. Mudorobah, klik OK. Nanti akan dapat hasil yang seperti ini. Sama dengan yang tadi, kalau teman-teman mau melihat grafiknya, bisa diklik quick. Kemudian di sini graph. Saya coba Bobo saja. Nah, kalau bentuknya dia data series, bagusnya dia yang dipakai adalah data line and symbol. Klik seperti ini, kemudian nanti klik OK. Nah, nanti dia akan mendapatkan data seperti ini. Nah, ternyata grafiknya dia naik di bulan ini, di bulan 2018, di bulan Januari, dia bobonya tinggi sekali. Sedangkan di bulan-bulan selanjutnya, dia turun sampai di sini. Jadi ini kelihatan lebih bagus kalau teman-teman mau copy. Jadi memang bentuk grafik dari FUSE ini memang jauh lebih kompatibel, jauh lebih kelihatan bagus dibandingkan mungkin dengan beberapa software yang lain, karena memang ada plus minusnya masing-masing. Kalau teman-teman sudah sama seperti yang tadi, save name, misalkan di name, klik OK. Kalau sudah, kita bisa save, file save. Saya taruh di tempat yang sama dengan yang tadi. Ini berarti data time series. Registernya 7 boleh, 16 juga boleh. Saya klik OK. Selesai untuk data series. Kita masuk ke data panel. File, new work file. Kita masuk ke data panel, balance panel. Data panel ini dia membutuhkan beberapa informasi, yaitu frekuensi datanya diukur secara apa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan berapa banyaknya observasi yang digunakan. Kita lihat contoh data panelnya. Ini tadi data time series, ini data cross section, ini adalah data panel. Jadi, perbedaannya data panel, cross section, dan teman-temannya itu adalah kalau data cross section hanya diambil dari satu waktu dengan beberapa objek. Kalau time series adalah satu objek dengan beberapa waktu. Kalau panel dia dilakukan pada beberapa objek pada beberapa waktu. Jadi di sini kebetulan ada 3 objek, yaitu BUS diukur dari 2017 sampai 2019, UUS 2017 sampai 2019, kemudian BPRS 2017 sampai dengan 2019. Catatan yang ada di sini di data panel itu adalah tahun yang digunakan harus sama. Jadi kalau misalkan BUS, UUS, dan BPRS dimulai dari tahun 2017, maka semua harus di tahun 2017. Kalau semua datanya adalah data bulanan, maka semua harus dihitung bulanan. Jadi kalau ada salah satu yang misalkan dia perhitungannya adalah triwulan, maka variabel yang lain juga harus menggunakan triwulan. Kemudian sebelum nanti teman-teman input datanya, pastikan struktur datanya adalah variabel pertama dimasukkan semuanya terlebih dahulu full, atau maaf, objek pertama misalkan BUS dimasukkan semuanya full seperti ini,
Baru kemudian nanti objek kedua full seperti ini, dan nanti objek ketiga seperti ini. Saya berikan warna yang berbeda biar kelihatan ada perbedaannya. Jadi bus di input dulu seperti ini, kemudian uus kita input dulu juga seperti ini. Kemudian yang terakhir BPRS kita input seperti ini. Jadi dia harus di input urut seperti ini. Jadi bus dulu, kemudian nanti uus, selesai, baru BPRS. Jadi 3 hal itu harus diselesaikan dalam caranya seperti itu. Kalau sudah kita masukkan, ingat-ingat frekuensi datanya adalah data bulanan, dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019, number of objeknya adalah 3. Bus, uus, sama BPRS. Kalau sudah klik OK, seperti ini. Ini kita hapus saja, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah kita quick, kemudian sama seperti tadi, empathy group. Kemudian kita masukkan data kita. Datanya langsung kita copy semua dari Bobo, BPRS, dan semua kita copy seperti ini. Kita masukkan seperti ini. Sudah, kalau seriesnya mau diganti boleh. Ini tadi sudah nggak apa-apa. Ini kayak gini. Kita klik delete yes. Kalau sudah kita beri nama. Di sini kita beri nama Bobo. Kemudian FDR, kemudian terakhir tabungan mudharabah. Kalau sudah, kalau teman-teman mau melihat isinya ini, cross ini kan 1, jadi berarti dia adalah yang pertama dulu, kedua dan ketiga. Cross sectionnya, ini datanya, jadi dia urutan datanya. Kalau sudah selesai, berarti kita dapat 3, 1, 2, 3, dan seterusnya sudah selesai. Kalau teman-teman mau melihat grafiknya, bisa coba kita klik quick, kemudian graph. Kita coba Bobo yang kita coba. Dan klik OK. Kalau mau bar chart, boleh. Silakan kita coba bar chart. Bentuknya nanti seperti ini Bobonya. Jadi kalau digabung, semua datanya digabung jadi 1, maka nanti bentuknya kayak gini. Yang ini 1, itu berarti mewakili yang punyanya BPRS, yang bus, kemudian uus, dia agak di tengah Bobonya, yang BPRS dia agak naik. Jadi kalau bentuknya seperti ini. Itu sedikit mungkin informasi dari saya. Coba kalau misalkan kita Bobo, kita cari statistik deskriptifnya, nanti dia bentuknya seperti apa. Bentuknya seperti ini. Jadi dia karena masih bentuk gabungan, jadi dia digabung menjadi 1. Itu sedikit informasi yang mungkin bisa saya bagikan. Semoga dari apa yang saya informasikan ini bisa memberikan masukan atau bisa memberikan sedikit pengetahuan untuk teman-teman dalam mempelajari FUS ini. Sebelum ditutup, mungkin saya save dulu. Save dulu di sini. Berarti ini tadi data panel. Data panel. Oke, save. Jadi sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video saya bisa membantu teman-teman untuk mempelajari FUS jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.